Namaku kedua kalinya Ikas, cowok ya, jangan dikira cewek. Karena banyak nih pengalamanku, kalau aku nyebutin Ikas dikiranya cewek. Apalagi waktu dulu rambutku gondrong dari belakang, bilang Ikas dikiranya cewek. Kali ini aku mau berbagi pengalaman ketika kuliah di psikologi Undip. Kalau kemarin kan terkait dengan mendaftar psikologi Undip, sekarang kuliah di psikologi Undip. Gimana sih pengalamanku kuliah di psikologi Undip itu? Ya tetap suka duka sih sebenarnya. Suka karena aku dari provinsiku sendiri, sehingga nggak tahu yang pada nggak tahu latar belakangku, sehingga yang dulu misalnya teman-teman SMA aku pada tahu jelek-jelekku kayak gimana itu bisa takut. Waktu kurikulumku ya, hanya kurikulumku itu dalam seminggu aku hanya kuliah 3 hari. Bayangin tuh, seminggu 3 hari padahal 22 SKS. Kayak gimana emang kuliahnya? Nah ini dukanya. Misalnya nih mata kuliah A, katakanlah psikologi industri dan organisasi, itu diampu 8 SKS. Jadi sehari aku kuliah 8 SKS dari misalnya jam 8 pagi sampai jam 3 sore dengan teman yang sama, dengan dosen yang sama. Kebayang nggak gimana bosennya? Itu dukanya. Nggak enak banget kan? Tapi enaknya ya karena kuliah cuma 3 hari ya libur, banyak liburnya. Tapi libur itu buat ngerjain tugas, bukan buat main. Ya tetap main sama tugas. Awal-awal aku shock ya. Waktu SMA aku nggak suka nih dengan pelajaran biologi. Dari sisi pelajaran ya. Ternyata psikologi itu awal-awalnya biologi. Nggak murni-murni banget, tapi tentang siklus otak, neuron. Kan ada hubungannya tuh. Awal-awal psikologi semester 1 biasanya seperti itu. Filsafat, lalu neurologi. Nah, tapi lebih ke fungsi otak. Shock, bener-bener shock. Tapi ya masa bakalan shock terus, ya nggak bisa kan. Jadinya ya mau nggak mau ya harus mendalami, belajar biar bisa survive. Terus kalau dari sisi sosialnya, kagetnya ya karena banyak teman-temanku yang dari Pantura, yang dari provinsiku aku sendiri, jadi pinter-pinternya aku adaptasi, pinter-pinternya kita adaptasi gimana caranya bisa berbaur sama teman-teman. Yang biasanya misal aku di SMA bercandaannya seperti ini, itu enggak. Itu pengalamanku ketika kuliah nih. Terus gimana sih biar aku bisa beradaptasi? Yang pertama, yang paling gampang, aku menyamakan hobi. Kira-kira nih teman-teman yang pada ngegrup itu hobinya apa sih? Oh ternyata ada yang sama kayak aku, misal olahraga, futsal, atau misal hiking. Nah dari situ kan aku bisa, obrolannya bisa membaur. Ketika akrab, diskusinya enak, ya udah jadi temen, betul-betul jadi temen. Nah ketika jadi temen, kadang-kadang aku nggak kekontrol nih karena sekolahku cowok semua, bercandaanku terlalu frontal ya. Terus teman-temanku pada kaget nih, kok frontal banget. Nah tapi di situ aku mulai bisa ngendurin gimana caranya tetap biar nggak nyinggung. Itu dari proses adaptasi. Pertama ya menyamakan hobi, lalu nyari temen ya SKSD, sok kenal sok dekat, nggak punya malu ya, bukan nggak punya malu, mungkin malu-maluin ya, tapi ya gimana caranya biar bisa temen kan, biar adaptasi. Ketika aku adaptasi kan jadi lebih enak, punya temennya enak, main bareng, diskusi bareng, makan bareng, nah dapat pacar mungkin. Terus gimana dengan dosennya? Enak nggak sih? Wow, ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. Tapi aku bilang banyak enaknya. Kenapa? Dosen-dosennya itu sebenarnya perhatian. Karena mayoritas di psikologi Undip itu anak kos, ya. Kita kadang-kadang diminta untuk diskusi sama dosen. Bisa di luar jam pelajaran, atau misalnya jam pelajaran pasti. Di luar jam pelajaran tuh bisa di kampus atau di rumahnya. Nah ini paling enak nih waktu di rumahnya nih. Kita misal
berdoa bersama atau diskusi bersama waktu di rumahnya. Untuk anak kos paling suka ini. Kenapa? Biasanya dikasih makan. Dan itu biasanya seminggu sekali, 2 kali kita sering diskusi. Kalau dosennya banyak waktu longgar. Enak kan? Terus nggak enaknya gimana? Nggak enaknya, ya mungkin kalau dapat dosen yang killer ya. Siapa sih yang suka dapat dosen killer? Nilai mungkin sulit, terus di marah-marahin terus, apalagi di psikologi cowoknya itu sedikit. Sekelas aku dari 35 anak, cowoknya mungkin cuma 5, jadi gampang sekali dihafal ya. Kalau dapat dosen killer, yang nggak memperhatikan cowok, wah habis itu. Jadi mau nggak mau harus memperhatikan tuh. Lalu kadang ada yang mungkin ada yang sensi, tapi nggak semuanya sih. Tapi kebanyakan enaknya karena bisa diajak diskusi itu tadi di luar jam kuliah. Jadi kayak temen. Jadi kita ketika diskusi, kita bisa betul-betul ngobrol kayak nggak ada batasan antara dosen sama mahasiswa, betul-betul kayak temen. Kita bertukar pikiran, malah tambah pintar. Itu. Terus gimana sama teman-temannya? Pada dasarnya teman-temannya sebenarnya care. Kita butuh apa, mereka bantu kita. Apalagi yang orang Semarang tuh, kita butuh apa betul-betul dibantu, karena kan kita nggak tahu nih daerah Semarang awalnya kayak gimana nih. Kita dibantu, oh butuh ini belinya di sini. Kadang-kadang malah kita dibeliin, nanti kita tinggal ganti. Atau misalnya mau kemana enaknya kemana. Nah di situ jadi kayak tour guide lah. Ya pada intinya gimana adaptasinya dengan teman-teman kuliah atau dosen tergantung kita ya. Tergantung kita bisa beradaptasi, kita bisa membaur diri atau tidak, itu semuanya tetap di kita. Kalau kita nggak mau ya akhirnya kayak ada salah satu temanku yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak ya, atau tetap kuliah tapi menyendiri terus, itu ada. Tapi kalau yang bisa adaptasi ya malah betul-betul klop seangkatan. Lalu yang terakhir nih, kegiatan apa sih yang enak di Undip? Psikologi Undip. Nah, banyak nih dari sisi kegiatan nih. Dari sisi UKM, ada UKM menembak, suka airsoft kan, tembak dor. Itu ada panah, atau misalnya suka selam, aku dulu sempat ikut selam. Itu gimana caranya menyelam yang baik, ada. Atau misalnya di psikologi Undip sendiri ada yang terkenal tuh futsal. Dari futsal itu jadi sering lomba, kenalan kakak tingkatnya tambah banyak, atau dari teman-teman fakultas lain, atau malah fakultas psikologi universitas lain, itu tambah banyak. Terus jadi lebih bugar yang pasti. Yang terakhir, karena aku suka hiking, jadi aku juga ikut kegiatan hiking. Dimana di situ aku jadi hiking ke beberapa gunung karena aku suka. Terus arung jeram yang pasti. Ya kegiatan-kegiatan alam lainnya. Kalau kamu mampir psikologi Undip, kalau kamu suka dengan drama Korea, cocok. Kenapa cocok? Di situ ada jalan yang anak-anak Undip sebut itu adalah jalan Korea. Karena apa? Tengah jalan aspal, kanan kirinya ada pohon besar yang rapi. Kalau musim kemarau itu daun-daunnya berguguran. Wah, romantis sekali. Romantis. Tapi daunnya hijau dan coklat ya. Nggak kayak di Korea-Korea yang bisa berwarna-warni. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan pencet belnya biar berdering terus di channel YouTube Anda. Sayonara.